Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan akun saya Syihab Info Tutorial. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas isu-isu baru tentang pendidikan kita, yaitu dengan judul resmi terbit Permendikbud terbaru. Guru dan kepala sekolah hanya diberikan waktu hingga batas tanggal 28 April 2024. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, di mana saja Anda berada, dalam berita ini bahwa Kemendikbud memberikan tenggat waktu kepada sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia hingga batas tanggal 28 April 2024. Untuk apa? Nah, jadi berikutnya akan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat berita tentang kaitannya dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini dia Bapak Ibu, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, dalam peraturan yang baru ini, yang baru saja diundangkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu kalau kita lihat di beritanya ini, berita resminya Bapak Ibu, yaitu di naikpangkat.com ya, di naikpangkat.com. Nah, diantaranya yang sedang kita bahas saat ini, pemberian tenggat waktu kepada sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia yang diberikan batas akhir sampai tanggal 28 April 2024. Di sini sekali lagi kita akan lanjutkan ya. Dalam peraturan terbaru tersebut dijelaskan dalam bab 4 pasal 31 tentang adanya ketentuan peralihan. Nah, nanti kita akan masuk ke Permendikbud tersebut ya, Permendikbud Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024. Nah, coba kita akan buka, kita baca bersama-sama. Nah, ini dia salinan dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024, yaitu tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Peraturan Menteri kita yang terbaru saat ini, yang baru saja diundangkan, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jenis bentuk peraturan yaitu Peraturan Menteri Pemrakarsa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian tempat penetapannya di Jakarta, yaitu ditetapkannya pada tanggal 25 Maret 2024. Pejabat yang menetapkan yaitu Nadiem Makarim. Status berlaku. Nah, ini sudah berlaku Bapak Ibu semenjak tanggal ditetapkan yaitu 25 Maret 2024. Tahun pengundangan 2024, nomor pengundangan 172, nomor tambahan strip, tanggal pengundangan 26 Maret 2024. Jadi ini tanggal mulai diundang peraturan menteri ini. Ya, pejabat pengundang adalah Asep N. Mulyana. Nah, jadi ini profil daripada Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Jadi dalam peraturan terbaru tersebut dijelaskan dalam bab 4 pasal 31 tentang adanya ketentuan peralihan, yaitu di ketentuan peralihan, nanti kita akan lihat juga di peraturannya, penggunaan kurikulum yang wajib ya, guru dan kepala satuan pendidikan ketahui. Karena sudah diresmikan menjadi kurikulum nasional, kurikulum merdeka ini, sehingga ikutannya ke sini bahwa satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini,
Kemudian jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025-2026 dan mulai menerapkan kurikulum merdeka paling lambat tahun ajaran 2026-2027. Dan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai tahun ajaran 2026-2027 dan memulai menerapkan kurikulum merdeka paling lambat tahun ajaran 2007-2028. Nah, ini kita harus bisa membedakan ini Bapak Ibu ya. Bagi satuan pendidikan dari jenjang TK hingga SMP yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 diberi kesempatan sampai dengan tahun ajaran 2025-2026. Nah, ada terkecualiannya ya. Ada pengecualian yaitu di bawah ini. Satuan pendidikan diberikan waktu untuk mendaftarkan diri untuk menerapkan kurikulum merdeka dari tanggal 27 Maret sampai 28 April 2024 mendatang. Nah, jadi kemarin dari tanggal 27 Maret sudah dibuka ya, diberi kesempatan kepada sekolah yang belum sama sekali mendaftarkan diri menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian kelanjutannya ya, yang mana syarat pendaftaran kurikulum merdeka 2024 adalah sebagai berikut. 1. Seluruh satuan pendidikan selain sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan yang belum mendaftarkan kurikulum merdeka pada tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, memiliki akun belajar.id yang terdata sebagai kepala sekolah atau PLT tidak berbatas pada domain admin belajar.id. Kemudian yang ketiga, mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM minimal versi 1.44.0 atau akses ke laman guru.kemendikbud.go.id. Nah, itu syarat dari pendaftaran kurikulum Merdeka 2024. Kemudian yang keempat, mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Kemudian yang kelima, khusus bagi sekolah swasta wajib memiliki surat persetujuan dari yayasan atau institusi untuk mendaftar kurikulum merdeka. Nah, ini persyaratan yang diberikan kepada sekolah yang belum sama sekali mendaftarkan kurikulum merdeka pada tahun 2024 ini, Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024, bahwa dengan terbitnya peraturan baru ini nomor 12 tahun 2024 ini, maka secara otomatis peraturan-peraturan yang mengatur tentang kurikulum sebelumnya, seperti misalnya pada ketentuan peralihan ini, dikatakan bahwa semua peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan penutup dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini menyatakan di ketentuan penutupnya, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka semua peraturan dari peraturan Kemendikbud nomor 40 tahun 2014 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, kemudian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah dasar, kemudian seterusnya dan seterusnya sampai beberapa peraturan yang pernah terbit sebelumnya,
Sampai yang terakhir di sini ketentuan mengenai kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler tahun 2017 nomor 829 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, jadi pasal 35 mengatakan peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, artinya semua peraturan yang pernah berlaku sebelumnya tentang kurikulum, yang mengatur tentang kurikulum, baik itu wajib, kemudian ekstrakurikuler, kokurikuler, dan lain-lain sebagainya, sudah tidak berlaku lagi mulai ditetapkan atau diundangkan peraturan baru nomor 12 tahun 2024 ini. Oke, baik Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, demikianlah penyampaian atau pembahasan mengenai batas akhir yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, tentang sekolah-sekolah yang belum mendaftarkan diri di kurikulum Merdeka, yaitu sehingga tanggal 28 April 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.